Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam mimbar Kemar Online. Hari ini 13 bulan 4 2021 bersama saya Yosua Hendri. Salam berkemar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati Kemar Online pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saya akan menyampaikan renungan singkat yang terambil di dalam Kemar Online kita. Pada hari ini kita ambil dari 2 Korintus 5. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini adalah janji Tuhan bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus, yaitu ada suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia setelah kehidupan di dunia ini. Ya, kemah dibongkar itu berarti kemah tubuh ini mati, dan tujuan kita sudah disediakan Allah bagi kita. Itu adalah janji Tuhan. Haleluya. Lalu bagaimana kita bisa menerima janji-janji itu? Apa yang harus kita lakukan selama kita di dunia ini? Bapak Ibu, kita baca yang pertama, yaitu 2 Korintus 5 ayat yang kelima. 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya, Allah telah mengaruniakan roh. Roh di sini adalah roh huruf besar, ya, adalah Roh Kudus. Yaitu Bapak Ibu, bagaimana kita menerima janji itu? Yang kita lakukan, kita harus menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah jaminan kita untuk kita menerima setiap janji-janji Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita menerima janji-janji Tuhan? Kehidupan yang kekal. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai yang ke-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Apa yang kita lakukan supaya menerima janji Tuhan? Kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Artinya, kalau kita percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit, yang sudah menebus setiap dosa kehidupan kita, maka kita harus hidup untuk Kristus. Hidup untuk Kristus yang sudah menebus setiap kehidupan kita. Nah, ini yang kita lakukan agar kita menerima janji Tuhan. Hidup untuk Kristus, bukan untuk diri kita lagi, melainkan untuk Kristus. Lalu yang ketiga yang kita lakukan agar menerima janji Allah, 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan untuk menerima janji kehidupan kekal, hidup dalam kerajaan surga, yaitu kita memberi diri diperdamaikan dengan Allah. Bukan hanya sekedar hidup untuk Allah, tapi mau berdamai dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Hidup di dalam kebenaran, karena Allah itu benar adanya. Kalau kita diperdamaikan dengan Allah, kehidupan kita yang penuh dengan dosa, pelanggaran, kesalahan dibenarkan oleh Allah, asal kita mau diperdamaikan dengan Allah. Puji Tuhan. Lalu yang keempat, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang keempat, apa yang perlu kita lakukan agar kita menerima janji-janji Tuhan? Kita
harus mau menjadi ciptaan yang baru. Artinya apa? Kita menanggalkan manusia lama, pakaian lama kita, kehidupan, kebiasaan, karakter lama kita, dan kita harus mengenakan manusia baru. Kita harus mengenakan manusia Kristus, manusia Allah yang penuh dengan firman Allah, penuh dengan kebenaran Allah. Puji Tuhan, semoga langkah-langkah ini yang menjadi perenungan kita di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menerima janji Allah. Kita harus menerima Roh Kudus, kita harus menerima Yesus dan percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, lalu kita memberi diri diperdamaikan dengan Allah, lalu kita menjadi ciptaan yang baru. Maka langkah-langkah ini kalau kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini, yakin percaya bahwa kita akan menerima bagian di dalam kehidupan kekal nanti. Puji Tuhan, haleluya. Demikian sharing saya, renungan saya melalui mimbar Keman Online pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, mulai pagi, siang hingga sore nanti, untuk kami boleh Tuhan menerima berkat-Mu, menerima kebahagiaan yang daripada Engkau. Bahkan pada saatnya nanti Tuhan, kami menerima kehidupan yang kekal bersama Engkau di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi setiap kami, pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Selamat menikmati berkat-berkat yang melimpah. Haleluya. Salam bergemar. Puji Tuhan.